Yang nomor 2 yakni Bapak Bronsted Lowry. Bronsted Lowry. Nah, di mana Bapak Bronsted Lowry ini juga dia menyatakan apa itu asam, apa itu basa. Nah, jadi asam itu yang melepas H+. Nah, terus kalau yang basa itu yang menerima H+. Seperti itu. Jadi Bronsted Lowry itu yang melepas H+, sedangkan basa itu yang menerima H+. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya misalkan kita reaksikan nih. Ada HCl, terus kita reaksikan dengan H2O misalkan. Nah, terus di sini ada reaksi reversibel. Nah, makanya kita kemarin kok belajar kesetimbangan kimia karena teori asam basa itu ada sangkut pautnya dengan kesetimbangan kimia seperti itu. Nah, di mana HCl plus H2O dia akan menjadi ion. Jadi kalau asam basa ini nanti jadinya ion. Ion itu yang kayak gimana sih Ustaz? Kalau diuraikan itu ada tanda positif atau negatifnya seperti itu. Nah, jadi ini penguraian ion seperti itu. Nah, jadi kalau saya uraikan secara ionnya itu jadinya gini, H3O plus ditambah dengan Cl ditambah dengan Cl minus. Nah, di mana ya saya akan berikan di sini FIY. Jadi H3O plus itu sama seperti H plus, gitu ya. Oke, di sini kita lihat dulu untuk nanti di dalam Bronsted Lowry kita akan mengenal namanya asam konjugasi dan basa konjugasi seperti itu. Oke, di sini HCl yang di sini ya, dia kan mirip seperti Cl-. Nah, kalau H2O, kalau ya, jadi miripnya sama ini. Kalau H2O, dia miripnya seperti H3O+, karena sama-sama terbentuk, karena sama-sama ada dua atom, yakni maksudnya ada dua jenis atom, yakni ada atom H sama atom O. Di sini juga ada atom H sama atom O. Kalau HCl kan nggak sama Ustaz, kan di sini hanya di sini ada dua atom H sama dua atom Cl. Sedangkan di sini cuma Cl aja. Tapi kan yang hampir sama kan nggak mungkin yang ini kan. Nah, pasti yang ini seperti itu. Baik, jadi kita pasangkan terlebih dahulu. Jadi H2O itu sama seperti H3O+. Kita lihat. Jadi kita lihat HCl itu kan pasangannya dengan Cl- kan. Nah, kita lihat hanya di sini sama Cl- di sini dia kan hilang kan hanya. Sehingga hanya di sini itu hilang. Artinya dia melepas H, jadi dia melepas H+, sehingga HCl di sini dia bersifat asam. Nah, hanya ini melepas terus diterima oleh siapa? Diterima oleh sampingnya. Nah, sehingga H2O di sini karena menerima menerima H, maka di sini bersifat basa seperti itu. Sehingga menyebabkan H2O-nya itu menjadi H3O+. Karena dia ketambahan H. Nah, ketambahan atom H. Kalau tadi saya jelaskan kalau ketambahan itu jadi dikasih plus. Tapi kalau berkurang dikasih negatif. Oke, kita lihat HCl di sini kan pasangannya sama Cl-. Maka di sini adalah basa konjugasi. Sorry, saya tadi kebalik. Basa konjugasi. H2O karena pasangannya sama H3O+, maka H3O plusnya dia adalah asam konjugasi. Baik, dari sini.
perlu dijelaskan lagi atau saya kan ini ya seperti ini. Sekarang kita tentukan pakai yang bawah NH3 di sini hanya kan berjumlah sebanyak 3, di sini hanya berjumlah 4. Nah, artinya bahasanya itu artinya hanya ini kan ketambah menerima H+, ya kan, menerima H+, sehingga NH3 di sini dia bersifat basa. Loh kok gak di NH4 plusnya, kan plusnya yang ketambahan hanya gitu. Nah jadi gini, kalau ion-ion itu biasanya konjugasi gitu anak-anak. Jadi kalau ion-ion itu konjugasi, tapi kalau bukan ion pas basa seperti itu. Nah, maka kalau di sini basa, maka NH4 plus ini dia asam konjugasi atau basa konjugasi menurut kalian? Asam. Asam ya. Karena di sini sudah basa, maka di sini lawannya asam konjugasi. Oke, sekarang kita menentukan yang H2O-nya. H2O di sini pasangannya sama OH- karena terbentuk dari sama-sama memiliki memiliki dua jenis atom, yakni atom O dan atom H. Di sini juga ada atom O sama atom H. Nah, H2O di sini hanya ada 2. Jadi kita cuma fokus lihat hanya saja. Yang lain-lainnya nggak usah dilihat. Kayak N ini nggak usah, atau O nggak usah. Kita fokus sama hanya. Karena Bronsted-Lowry dia itu melihat dari hanya seperti itu. Nah, di sini kan hanya 2, di sini hanya 1. Bentar, saya ada telepon. Assalamualaikum. Iya, kenapa? Sama. Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar aja. Nanti saya tak kesana. Habis ini selesai. Oke. H2O nanti bisa kalian catat ya. H2O di sini kan jumlahnya 2, di sini jumlahnya 1. Nah, sehingga menerima H+, Oke. Di sini kan hanya kehilangan kan, di sini kan 2, di sini 1. Sehingga H2O-nya di sini bersifat asam. Nah, sedangkan OH-nya dia bersifat apa, anak-anak? Konjugasi. Basa konjugasi. Amfoter. Apa itu amfoter? Amfoter itu adalah senyawa yang memiliki 2 sifat. Memiliki 2 sifat, 2 sifat asam dan basa, seperti itu. Nah, ini sebenarnya masuk di teorinya dari Arrhenius. Bronsted-Lowry. Jadi dari Bronsted-Lowry, dari penjelasan itu dia menemukan bahwasanya senyawa itu tidak hanya bersifat asam doang atau basa doang, tapi dia juga bisa bersifat asam maupun basa yang disebut dengan amfoter, seperti itu.